Halo semua, nama aku Leon dari channel Online Kun. Jadi ya, di video kali ini gue bakalan menemani kalian dengan video bertahan hidup di game Raft selama 100 hari penuh coy. Gue bakalan membawa kalian ke petualangan gue di game satu ini yang sangat seru, asik, dan banyak lagi lah pokoknya yang bakalan kalian lihat nanti di videonya. Video ini bakalan panjang banget, yang dimana kalian ambil cemilan kayak atau apa gitu untuk menemani kalian nonton video ini sampai akhir. Jadi ya jangan di skip kalau bisa, supaya kalian tahu serunya bakalan gimana. Jadi ya itu aja, semoga kalian bisa enjoy sampai akhir video, dan langsung saja kita masuk ke game Raft. Di hari pertama kita bener-bener masih pemula banget ya. Kalian tau lah, gua tuh kalau emang SD sering buat bolos pramuka, jadi dasar-dasar untuk bertahan hidup aja nggak tahu anjing. Oh ya, satu hal lagi gua lupa ngomong. Jadi ya ntar di full gameplaynya gua sama temen gua bakalan ngomong full bahasa Jawa, karena ya lebih enak bahasa Jawa gitu. Tapi ya tenang aja, nanti bakalan ku tambah subtitle Indonesia bagi kalian penduduk planet Indonesia ya kan, supaya kalian yang nggak tahu bahasa Jawa bisa tahu gitu coy. Oke? Nggak masalah, aduh kuyang. Ikut apa? Besok kelapa aku. Ayo kan. L-tap sih. Kakak mari. Aduh, ya apa iki? Goblok ya mati aja. Kok iso? Nendi kan? Pesan Melayu. Kakak. Aku baru. Kurang. Kakak. Mana ngomong. Sini. Turun roti ya goblok. Jepun aku. Udah iso. Hai. Eman tuh barang-barangku. Aduh. Oke, penyelamatan. Ya wih. Jepun. Nah. Tapi kita nggak berhenti, kita bener-bener belajar lagi dari nol, cara membuat minum, cara menarik kail, dan banyak hal lagi yang kita bener-bener mulai semuanya dari nol lagi coy. Di awal-awal perjalanan kita ini banyak sekali hal minus yang kita lakukan, atau ya tolol lah sebutannya. Tapi ya kalian tenang aja, nggak perlu khawatir, karena selama kita berada di atas Raft ini kita bakalan berkembang bersama-sama coy, mempelajari hal yang baru dan banyak hal lagi gitu. Di malam pertama ini kita bener-bener kewalahan banget, kita bingung gimana cara minum, kita bingung makannya gimana, dan kita bingung gimana cara ngurusin hiu yang mengganggu kita. Hampir mati dan gagal berkali-kali, tapi ya tetap kita nggak pernah putus semangat dan tetap lanjut untuk bertahan hidup di Raft 1 ini. Akhirnya setelah belajar sedikit demi sedikit dan nonton tutorial YouTube juga, akhirnya kita bisa membuat kapal kita lebih bagus lagi dari sebelumnya. Kita sudah mulai membuat tempat minum, chest, tempat tidur, dan lain-lainnya. Akhirnya kita pun memutuskan untuk tidur di malam pertama kita di game satu ini. Kita pun akhirnya terbangun di hari kedua, yang dimana di sini kita memberanikan diri untuk mencoba menjelajahi beberapa pulau yang kita lihat. Seperti di hari-hari biasa, di sini kita nyetok barang-barang dan menjelajahi banyak sekali pulau. Setelah itu kita mengexpand atau memperbesarkan Raft kita supaya sedikit nyaman dan luas. Dan di hari ini adalah hari pertama kali kita membunuh hiunya coy. Dan gak cuma itu aja. Jadi ya kalian coba tonton sendiri dan lihat apa yang bakalan terjadi. Oh, Nyala aku. Mati. Makan. Wah, mukbang. Wah. Aku lelor. Opo iki ono? Kepala nih dah. Apa? The fuck? Aus. Oni. Gak masalah. Aku kan di gore. Aku kan. Loh. Ya, seperti yang kalian lihat, kita melihat ikan paus yang sangat besar raksasa coy. Tapi ya nggak tahu kenapa videonya nge-lag anjing, emang Sudah berhari-hari kita terombang-ambing di lautan Raft yang sangat luas ini. Sudah hampir berjam-jam kita bermain game Raft 1 ini, tapi progres yang kita buat sama sekali masih kecil. Ya seperti yang udah aku bilang dari awal, kalau emang wawasan kita berdua itu minim banget atau sebutannya tolol gitu coy. Jadi ya kita nggak berjalan-jalan gitu progresnya, bingung harus ngapain.
Tapi ya tenang aja, santai dulu nggak sih? Kalian tau lah, kita nggak lagi buru-buru, kita bener-bener menikmati gamenya dari awal, bener-bener main santai dan ya ikutin lah alurnya gitu. Jadi ya sebelum kita masuk ke story game Raft 1 ini, kita pun memutuskan untuk membesarkan kapal dulu atau ya membuat kapalnya sedikit lebih indah gitu. Akhirnya dari malam sampai pagi kita ngelut, bener-bener ngelut sampai otak tuh pusing anjing. Di hari yang nggak tahu udah hari keberapa di game Raft 1 ini, akhirnya kita mulai membuat project pembuatan pembesaran dari kapal kita, yang dimana gua memulai untuk membuat lantai kedua dari raftnya coy, atau kapalnya lah ya. Setelah ribuan kayu dan item-item yang kita kumpulkan sudah terkumpul, kita pun langsung saja memalu seperti suara indah di hari Minggu, dan langsung saja set akhirnya lantai kedua dari kapal tercinta kita langsung jadi coy. Beberapa hari setelah kita merenovasi rumah kita sedikit demi sedikit, kita pun akhirnya memiliki kegiatan baru, yaitu kita akan mengeksplor sebuah pulau medium coy. Ya gua nggak tahu ini bener apa enggak, tapi kalau emang di Raft itu ada 3 pulau menurut gua. Jadi ya pulau pertama itu pulau small, yang dimana itu pulau kroco lah ya, cuman punya resource yang sangat sedikit, minimal melon atau enggak kayu doang gitu coy. Nah pulau kedua itu adalah pulau medium, yang dimana di pulau itu ada sebuah mesin yang bakalan berguna banget, tapi nggak terlalu berguna juga sih. Dan gak cuman itu aja, di pulau medium ini banyak sekali resource-nya, dan ada beberapa animal atau hewan yang bisa dipet atau dijadikan ternak coy. Dan yang ketiga adalah pulau large atau pulau yang sangat besar, yang dimana itu adalah part of story atau dalam bagian ceritanya. Jadi ya kita ntar bakalan ke pulau-pulau itu semuanya sampai tamat di satu video ini. Jadi ya kalian nonton sampai habis supaya kalian tahu gimana nantinya. Balik lagi ke cerita, yang dimana kita sekarang lagi mengeksplor sebuah pulau medium yang ada di game Raft 1 ini. Di pulau medium yang kita explore sekarang, kita mendapati banyak sekali resource yang sangat berguna, kayak pohon yang dimana planknya sangat kita butuhkan. Nah di jalan menuju ke atas kita menemui babi hutan yang nggak tahu kenapa tiba-tiba nyeruduk anjing, atau dia pengen berantem lah ya. Tapi BGST-nya kita malah ketemu burung yang sangat ngeselin dan membuat kita sedikit trauma. Ya bagi kalian gini, aku kasih cuplikannya kenapa kita bisa trauma sama burung satu ini. Ono apa iki? Mati aku. Lempar waktu. What the fuck? Wes bener ada yang ngelut dhisik iki ojo nek. Woi, ada tete. Aso iki burung opoan iki. Karo aku. Ayo ada yang ngelut dhisik. Oh ya ada tete. Waduh. Mati bareng. Mati mana ya? Kan mati bisa, aku mati bisa nih. Mati bisa kan? Ya paham kan kalian kenapa kita bisa kesel banget sama burung satu ini, dan ya kalian lihatlah apa yang bakalan terjadi sama mereka berdua yang berani melawan kita coy. Lambat iku. Saya bawa waktu kan. Aku harus tahan ini. Siap. Hero. Setelah membunuh burung perkutut besar itu, kita pun langsung mengelut tubuhnya. Setelah itu kita pun menyisiri sisa-sisa pulau yang ada di sana. Di hari yang kalau nggak salah udah hari ke-20 di gamenya, akhirnya kita pun memulai untuk mencari misi di game satu ini. Kita pun membuat major receiver, yang dimana itu gunanya untuk menunjukkan kita jalan ke pulau selanjutnya, atau pulau large yang udah kubilang di awal-awal tadi. Dan untuk menjalankan meja receiver tersebut, kita juga membutuhkan yang namanya simple battery atau baterai untuk mengaktifkannya. Setelah itu kita pun membutuhkan 3 antena untuk membantu receiver menerima sinyal di atas. Di sini kita benar-benar salah paham dengan konteks dari receiver satu ini. Kita berdua di situ mikir kalau emang higher altitude itu kita harus buat antenanya setinggi-tinggi mungkin. Jadi ya sekalian juga kita pun menambahkan tinggi dari kapal kita satu ini.
Tapi karena emang kita ini recordnya tengah malam, kita pun akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak dan melanjut lagi besok pagi. Di hari selanjutnya kita pun kedatangan satu tamu yang dimana dia akan membantu kita untuk 1 hari doang karena dia bakalan ujian setelahnya coy. Tapi ya ntar bakalan balik lagi pas di akhir-akhir videonya. Di hari ini agendanya masih tetap sama, yang dimana kita masih mencoba untuk menyalakan receivernya. Kita sudah coba menaruh antenanya di beberapa tempat, tapi ya tetap aja masih dengan tulisan yang sama, yaitu wrong attitude lagi-lagi dan lagi coy. Karena sudah capek, akhirnya kita pun berhenti sejenak di sebuah pulau medium yang kita temui pas lagi jalan-jalan. Seperti biasa di pulau tersebut kita bakal ngelut yang sangat banyak. Kita ngambil semua kayu yang ada, kita ngebunuh babi hutannya, dan kita ngebunuh elangnya juga coy. Di sini akhirnya kita mendapatkan item baru, yaitu adalah dirt coy, atau pasir dari shovel yang udah kita buat. Singkat cerita, akhirnya kita pun sudah mengambil semua barang-barang yang ada di pulau medium tersebut. Seperti biasa, gua langsung saja menggunakan semua kayu untuk memperbagus kapal kita lagi. Seperti di hari-hari biasa yang sudah kita lewatin bersama-sama. Di sini kita mengambang tanpa tujuan lagi dan ngelut semua barang yang ada di lautan sana. Di malam yang random, gue tiba-tiba ketemu satu hal yang sangat penting. Di sini kita pun sadar kenapa receivernya itu masih wrong attitude, padahal kita udah taruh antenanya tinggi banget coy. Di sini ternyata jawabannya adalah kita harus taruh receiver dan antenanya di lantai yang sama. Setelah itu baru bisa nyala anjing. Akhirnya setelah receivernya nyala pun kita akan ditunjukkan ke sebuah pulau atau sebuah koordinat untuk kita tujui ke sana, yang dimana itu adalah misi pertama kita di game Raft 1 ini. Setelah terambang-ambang di raft kita tanpa tujuan yang jelas, akhirnya di hari ini atau hari yang sekitar hari 30-an di gamenya, kita memulai perjalanan kita mencari main story dari game Raft 1 ini. Koordinat yang kita dapatkan menunjukkan kita ke sebuah tempat bernama Radio Tower. Tempat ini adalah tempat pertama atau pulau pertama dari main story-nya yang harus kita jelajahi terlebih dahulu. Di sana kita memulai misi penjelajahan kita dari bawah lautnya dulu. Kita mendapatkan beberapa item seperti plastik, scrap, dan yang paling penting adalah beberapa note yang ada di kota tersebut. Dari semua note atau catatan-catatan yang kita dapatkan, di situ akan ada sebuah suara yang muncul yang akan menceritakan kita beberapa kisah yang telah terjadi. Ya singkat cerita, mereka tuh adalah sebuah survivor atau orang yang selamat yang tinggal di island ini atau di pulau ini untuk beberapa saat. Cuman kurang tahu sih kelanjutannya gimana. Kita pun melanjutkan penjelajahan kita, yang dimana kita naik ke atas dari bangunan ini atau pulau satu ini, yang dimana kita menemukan banyak item-item lagi seperti plastik, scrap, dan lain-lain. Di salah satu ruangannya kita mendapatkan sebuah blueprint dari headlamp atau senter kepala gitu yang buat nyari jangkrik pas malam-malam, yang dimana itu sangat berguna tapi nggak terlalu berguna juga sih, ya 50-50 lah ya. Setelah itu kita pun diharuskan untuk parkour supaya bisa menuju ke tempat tinggi atau lantai paling tinggi yang ada di gedung ini. Di lantai paling atasnya kita menemui sebuah orang yang ternyata masih selamat coy, dan dia bernama Tala. Di situ dia pun menceritakan sedikit tentang dirinya, yang dimana dia menceritakan kalau emang dia menjadi begitu karena emang dunia tiba-tiba dilanda banjir yang sangat keras. Setelah semua percakapan tadi, kita pun mendapatkan karakter baru yaitu Tala, atau kita bisa pakai karakternya pas kita main nanti. Gak cuma itu aja, pas kita di atas kita juga dapat item baru bernama recycle, dan kita juga dapat sebuah kode yang dimana kita akan menuju ke kode itu setelah kita berada di pulau ini. Setelah semuanya selesai pun kita meninggalkan Tala di gedung itu sendirian dan lanjut lagi berlayar ke kode terbaru atau destinasi lokasi terbaru yang akan kita tuju di video selanjutnya. Langsung saja gua angkat layarnya dan kita langsung menuju ke pulau selanjutnya, yang dimana di sini kita udah nggak terombang-ambing tanpa tujuan lagi coy. Selagi OTW kita ke pulau selanjutnya, kita seperti biasa ya kan, ngelut ngekail barang lagi tanpa berhenti. Setelah itu kita juga sempat berhenti di beberapa pulau untuk mengambil kayu dan semangka di sana. Kita juga membuat barang baru yang baru aja kita dapatkan, yaitu recycle, yang dimana itu gunanya untuk mendaur ulang barang-barang yang tidak kita pakai. Jadi contohnya kita punya palm leaf yang sangat banyak, yang dimana itu kita nggak pakai sama sekali. Jadi ya kita taruh di alat itu dan kita taruh baterai. Setelah itu akan dipukul dan akan jadi uang atau trash coin gitu coy. Nah koinnya itu ntar kita bisa tukarkan di sebuah toko yang ada di pulau medium yang udah ku bilang di awal-awal tadi. Sebelum kita menuju ke pulau utama selanjutnya, kita berpapasan dengan pulau medium yang lumayan besar dan kita akan kunjungi. Sebelum masuk di sini gue membuat sesuatu yang mungkin kalian bisa tebak apa yang bakal ku buat dari bentuknya saja.
Langsung aja seperti biasa, di sini gua ngambil semua kayu atau pohon yang ada dan gue juga ngambil beberapa semangka dan buah-buahan tertentu. Di sini sekalian kita di Pulau Medium, kita pun mampir ke toko untuk menukarkan trash cube yang udah kita dapatkan. Di jalan menuju ke bawah, kita melihat sebuah makhluk yang ya kalian tau lah apa yang bakalan kita lakuin ke dia coy. Ya, kita menculik salah satu kambing atau domba, ini nggak tahu hewan apaan, dan kita bakalan bawa ke tempat kita. Saya anu nih dinamai saya ya, tak namai. Setelah menetap di pulau ini untuk waktu yang cukup lama, akhirnya kita pun menaikkan jangkar lagi dan menuju ke tujuan selanjutnya. Di hari yang udah nggak tahu hari keberapa ini, akhirnya kita melanjutkan cerita atau main story dari gamenya. Dari koordinat yang kita dapatkan di radio tower, di sini kita diarahkan ke sebuah pulau baru yang sangat besar. Pulaunya dinamai sebagai Pulau Fasagatan. Setelah bersiap-siap, kita pun langsung saja mulai untuk mengeksplor tempatnya. Seperti biasa, setelah kita masuk ke dalam, kita akan menemukan sebuah item-item baru dan kita juga akan mendapatkan note yang memiliki cerita. Kita pun perlahan-lahan memasuki tempatnya, yang dimana ini bener-bener beda dari pulau sebelumnya yang baru saja kita kunjungi. Di tempat satu ini banyak sekali ruangan-ruangan yang harus kita eksplor untuk melanjutkan ceritanya. Gak cuma itu aja, kita juga butuh beberapa barang untuk kita buat supaya bisa masuk ke beberapa tempat yang dihalangi oleh sesuatu. Di jalan juga kita akan dicegat oleh preman-preman yang udah nungguin tempat ini dari lama. Ah, iki apa iki? Apa itu? Apa iki? Apa itu? Mati. Lurker. Lurker. Wes oleh daging, ya wes kau. Gue kurang tahu juga ini hewan apaan, tapi dia menyerang kita karena emang kita mungkin masuk ke tempat tinggalnya coy. Dikarenakan tempatnya yang sangat gede, di sini kita harus berpisah untuk mencari tempat yang harus kita lalui. Kita pun sedikit kebingungan dan mutar-mutar tanpa tujuan yang jelas coy. Dikarenakan salah satu kita ada yang mati dan persediaan kita bener-bener udah mau habis, kita pun memutuskan untuk membawa mayatnya kembali ke kapal dan kita restock dulu sebelum kembali lagi ke dalam. Setelah semua persiapan sudah tersiapkan, akhirnya kita pun kembali lagi masuk ke dalam kapalnya. Di sini gue terpisah dari rombongan orang-orang dan gue juga nggak tahu mereka tuh kemana karena emang gue nggak hafal tempatnya karena gelap banget coy. Tapi ya mereka pas pulang-pulang membawa item yang kita butuhkan. Setelah mereka berdua sudah mendapatkan barang-barang yang kita butuhkan untuk melanjutkan misinya, kita pun langsung COD-an di tangga coy. Hal yang pertama kita lakukan adalah membuka pintu yang dihalangi oleh sebuah berangkas yang harus menggunakan karjek yang sudah mereka berdua dapatkan di bawah sana. Setelah itu kita pun langsung naik ke atas tangga yang dimana kita akan membuka sebuah pintu yang tertutup dengan tabung LPG atau bom coy. Aduh, Ada lagi. Bakar sih, bakar. Oh, cukup mari. Oh wes. Setelah pintu yang tertutup itu sudah terbuka, di situ kita mendapatkan item yang sangat penting untuk kedepannya nanti. Itemnya adalah engine dan steering wheel. Setelah semuanya selesai, kita pun kembali ke kapal dan di sini kita mendapatkan kode destinasi baru, yaitu kita akan ditujukan ke Balboa Island atau Pulau Balboa. Langsung saja tanpa lama-lama, kita meninggalkan pulau tersebut dan langsung OTW ke pulau selanjutnya. Di jalan kita menuju ke pulau selanjutnya, di sini kita ngebuat steering wheelnya langsung coy. Seperti setir yang ada di mobil, steering wheel di RAV memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menggerakkan kapalnya supaya lebih mudah untuk ke kiri kanannya. Di perjalanan satu ini, itu tidak semulus perjalanan kita sebelumnya, dikarenakan pas perjalanan ini, itu kita lawan arus coy. Di sini kita pun terpaksa untuk berhenti di pulau kecil untuk mencari beberapa kayu, dikarenakan kayunya udah pada habis gua buat renovasi kapalnya. Dikarenakan kapalnya melawan arus, di sini pun kita terpikirkan untuk harus menggunakan engine atau mesin supaya kapalnya bisa melawan arusnya itu. Kita pun langsung saja membuat satu engine, yang dimana kita belum sadar kalau emang satu itu masih kurang. Tak ada plank. Untuk plangan. 3 hari kemudian. Beberapa hari telah berlalu dan di sini kita baru sadar kalau emang ada tulisan di kanan dari mesinnya. Di sini gua langsung saja pakai logika yang ada di otak gua coy, yang dimana di situ ada gambar satu engine sama dengan 100 lantai. Nah kalau dipikir-pikir nih ya, jadi dari gambarnya itu saja kita bisa lihat kalau emang satu engine itu berguna untuk 100 lantai yang ada. Dari sini pun gua langsung mulai menghitung semua lantai yang kita punya di RAV kita. Jadi setelah gua hitung, kapal kita memiliki panjang 13 lantai dan 18 lebarnya.
Dan jika ditotalkan, raft kita itu memiliki 234 lantai, yang dimana kita harus membutuhkan sekitar 3 engine kurang lebih. Dikarenakan gua sangat berotak senku, gua pun langsung saja semangat dan mencari barang-barang yang kita butuhkan untuk membuat 2 engine lagi. Dan ketika kita sudah membuat 3 engine yang kita perlukan, langsung saja kita nyalakan 3-3-nya bersamaan, dan ya kalian bisa lihat sendiri coy. Coba nyalakan, coba. Kita lihat lagi. Kewalik. Buat nak. Nah, Iya, tak apa aku lah. bisa. Kuat ini. Kulo. Nah, yo, let's go. Pulau Balboa sudah terlihat di depan mata. Seperti biasa, sebelum masuk mengeksplor ke dalam pulaunya, kita menyiapkan dulu persiapan-persiapan. Setelah semuanya sudah siap, kita pun langsung saja masuk ke pulaunya lewat sebuah goa yang kayaknya ini bukan pintu masuk utamanya dah, tapi nggak tahu kenapa kita pertama lewat sini dulu. Saat pertama kali kita masuk ke pulau ini, itu kesannya bener-bener keren banget. Nah, tapi masalahnya ini pulaunya itu gede banget coy. Kita berdua tuh sampai bingung harus mulai eksplornya dari mana dulu. Di saat kita lagi jalan-jalan di sini, kita bertemu dengan beruang yang sebenarnya nyantai aja gitu dia. Kita juga gak mau nyari masalah. Jadi kita berdua memutuskan untuk mengendap-ngendap lewat samping. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia putar badan dan langsung ngejar kita. Oh. Berarti betul enggak, Cok? Cok. Kita pun akhirnya terpaksa untuk harus membunuh dia dikarenakan ya dia yang cari masalah gitu. Oh, mantap. Terus bisa. Kita pun melanjutkan perjalanan kita untuk mengeksplor Pulau Balboa 1 ini, dan kita berakhir ke sebuah tempat yang memiliki racun dan kita harus parkur di atasnya. Di situ ada 2 tempat, yaitu ada sebuah rumah dan ada sebuah tower yang tinggi. Kita pun memutuskan untuk pergi ke rumahnya terlebih dahulu. Di dalam rumahnya kita mendapatkan item baru dan kita dapat note juga, dan habis itu kita dapat banyak sekali plastik, scrap, dan gitu-gitulah. Di rumah tersebut juga ada beberapa misi yang harus kita lakukan, seperti kita harus naruh light bulb dan beberapa barang yang harus kita kembalikan. Tapi ya itu nggak terlalu penting sih, jadi antar bakalan kita lakuin pas kita udah nge-explore semua yang ada di pulau ini. Setelah itu kita pun langsung saja lanjut ke tempat sebelahnya, yaitu tower yang akan kita naiki. Di atas tempatnya kita menyalakan sesuatu yang ternyata itu adalah misi kita di pulau ini, yang dimana kita harus menyalakan 3 relay station yang harus kita cari. Kita pun langsung saja turun, tapi nggak langsung lanjut mengeksplor tempatnya. Di sini kita kembali lagi ke kapal karena item gua penuh banget coy. Ya sekalian istirahat sedikit di sini, gua berak dulu sebelum kita bakalan lanjut ke petualangannya. Akhirnya energi gua pun terisi kembali setelah berak, tapi di sini masalahnya pas kita login kembali ke gamenya kita tiba-tiba masuk ke dalam tanah. Tapi untungnya kita berdua bisa keluar dari bak itu, dan gak cuman itu aja kesialan yang akan kita dapatkan di pulau ini. Jadi habis keluar dari bak itu kita pun langsung saja mengeksplor tempatnya lagi, dan di sini kita malah ketemu beruang yang nggak tahu itu immortal lagi, nggak bisa mati-mati. Cok. Loro, setengah nyawa. Cok, Oscar. Oh my god. Mati bisa nalar. Ya. Seperti yang kalian tebak, kita berdua pun mati bersama, dan di sini kita harus merelakan 2/3 item yang kita bawa coy. Kita pun respon kembali di kapal, tapi masalahnya di sini barang yang kita bawa setengahnya itu hilang semua. Jadi ya terpaksa kita berdua pun harus menyiapkan barang-barang lagi untuk kembali mengeksplor pulau ini. Sekalian juga sambil siap-siap di sini kita mengubah posisi kapal kita ke tempat masuk utamanya, jadi nggak bakalan lewat kolong jembatan lagi anjing. Setelah semua persiapannya telah siap, di sini langsung saja kita kembali lagi nge-explore tempatnya. Nah di sini kita berpapasan lagi dengan beruang yang immortal atau yang nggak bisa dibunuh, yang ngebunuh kita tadi anjing. Tapi di sini kita nemu bahwa beruangnya itu bisa dipancing, yang dimana kita taruh air dan dia bisa ke distract gitu coy. Nah pas dia ke distract gitu, ternyata kita baru bisa masuk ke dalam goa yang dia lindungi, yang ternyata di dalamnya ada sebuah item yang sangat berguna.
Setelah mendapatkan item tersebut, kita langsung aja kabur coy dari tempat beruang itu sebelum kita mati part 2. Lanjut lagi kita mengeksplor pulaunya, tapi di sini kita bener-bener mutar-muter tanpa tujuan. Kita nggak tahu harus kemana Ci. Hampir sekitar 30 menitan kita berdua mutar-muter nggak jelas tanpa arah. Nah tapi untungnya kehokian tuh berpihak kepada kita. Jadi gue melakukan sesuatu yang berotak senku banget lah pokoknya. Cocok. Di Aero apa iku? Coba yo. Di Aero. Oh iya, nah. Apa? Baru tak senko aku iya iki logo iki. Ayo. Oh ya wes. Akhirnya setelah sesat lumayan lama di pulau ini, kita pun menemukan jalan untuk membuka tower kedua. Setelah itu selesai, kita pun langsung saja mencari jalan untuk menuju tower ketiga. Di sini kita pun menemukan sebuah goa yang ditutupi oleh sebuah akar-akar mungkin atau apa, yang dimana pokoknya kita harus membuka jalannya memakai machete coy. Setelah jalannya terbuka, di sini pun kita akhirnya menemukan tower terakhir, yaitu tower ketiga di Pulau Balboa Island. Langsung saja kita naik ke atas towernya. Dan pas di atas kita bertemu lagi dengan orang yang masih hidup coy. Seperti biasa dia bakalan memiliki dialog. Setelah dialognya selesai, kita akan dapat karakternya yang bisa kita pakai nantinya. Di tower ketiga atau tower terakhir ini, seperti yang kalian udah expect, kita akan mendapatkan kode nuklir baru yang kita akan gunakan untuk menuju ke pulau selanjutnya. Tapi sebelum berlayar, kita akan menyelesaikan beberapa side quest yang kita lihat di awal-awal tadi. Di sini kita kembali ke rumah di awal, yang dimana kita harus menaruh light bulb dan beberapa item gitu. Dikarenakan kita sudah mendapatkan light bulbnya, kita langsung aja taruh ke robotnya dan Dari Hugo. Hah? Terus? Achievement tok. ya dapat achievement doang. Anjing emang udah jauh-jauh dibawain. Setelah itu kita pun mengembalikan perkakas-perkakas yang kita dapatkan di beberapa tempat dan kita dapat Wow. Malah not. No. Kita Merry Christmas. anjing dapat apaan ini cuk, cuman wallpaper doang. Kenapa nggak lu rubuhin aja tadi? Ngapain kita harus jauh-jauh ngambil? Tapi ya dengan itu semua akhirnya tempat Balboa Island kita sudah 100% komplit coy. Kita pun akhirnya kembali ke kapal kita, mengganti koordinasi dan langsung saja menuju ke pulau selanjutnya. Jadi ya setelah Pulau Balboa kita berhasil taklukkan, di sini kita langsung saja pergi ke next pulau tanpa berhenti-berhenti lagi. Dalam beberapa malam saja di sini kita sudah sampai di destinasi kita selanjutnya. Jadi ya misi kita sekarang yaitu adalah untuk mengeksplor sebuah pulau bernama Caravan Island. Saat kita pertama kali datang di sana, kita terkejutkan dengan tempatnya, yang dimana bisa dibilang ini tuh kayak ada peradaban yang terjadi di sini. Di sana ada banyak sekali rumah yang sudah tidak dipakai dan tidak ada lagi penghuninya. Jadi kayak sebelum kita datang ke sini itu ada orang yang hidup di sini coy. Di dalam rumah kontainernya juga banyak sekali item-item yang masih berguna yang bakalan kita ambil atau bakalan kita colong lah ya. Setelah itu kita pun dihadapkan dengan sebuah teka-teki yang dimana kita harus menyambungkan selang dari selang hingga mencapai tujuannya. Pas sudah selesai, di situ kita akan mendapatkan item bernama zipline part yang dimana itu akan penting banget buat story kita di pulau ini. Langsung saja setelah itu kita lanjut lagi mengeksplor pulaunya, yang dimana kita naik ke atas perlahan-lahan sambil mencolong item-item yang bisa kita colong. Di perjalanannya sambil mendengar note yang diceritakan di sini kita notice sesuatu gitu coy, yang dimana ada banyak nama-nama Indonesia yang disebutkan. Dan pas kita ngebuka satu note ini kita pun langsung terkaget-kaget coy. The raft towns of Indonesia. The flooding of Jakarta Apa? has led to escaping locals creating Ende. interconnected rafts as they make their way to land. We just Oh iya, Jakarta. Putri Reyes, one of the Putri only Reyes, examples of these Oh tadi kita Indonesia dewe. inquired by Ya ternyata bagian cerita dari Raf ini itu berada di Indonesia sebagiannya, lebih tepatnya itu di lokasi Jakarta. Apakah ini teori Jakarta akan banjir real gitu coy? Coba komen di bawah dan kita diskusikan sama-sama. Saat kita lagi asik-asiknya eksplor pulaunya, di sini kita kedatangan tamu yang tidak diundang. Eko. Jadi ya ada burung perkutut yang datang lagi dan mengganggu kita. So asik banget anjing ini burung dari kemarin. Kita pun akhirnya memutuskan untuk balik dulu ke kapal karena emang peralatan kita bisa dibilang kurang coy. Set beberapa serangan udah kita lancarkan ke beliau, akhirnya dia pun meninggoy.
Di sini kita pun baru sadar kalau emang burung itu beda, bukan burung seperti yang ngejar kita pas ada di pulau medium. Cuman ya sama-sama ngeselin juga sih emang berdua ini burung-burung perkutut laknat dajjal ya kan. Setelah itu kita pun langsung saja melanjutkan misi kita untuk mengeksplor pulau ini, dan kita berada di tengah-tengah pulau yang dimana kita membutuhkan beberapa barang untuk lanjut misinya. Maju ke kanan sedikit, ada sebuah roket yang tertinggal yang dimana kita butuh barang bernama explosive powder untuk mengaktifkannya. Di sebelah kirinya lagi ada sebuah selang yang menuju jauh ke bawah laut sana yang harus kita eksplor juga. Dan ya itulah misi-misi utama yang harus kita lakukan pas kita berada di pulau karavan ini. Di sini misi pertama yang pengen banget kulakuin adalah yang menyelam ke bawah laut. Tapi beberapa percobaan yang kita coba, gua hampir mati dan diselamatkan oleh kehokian aja coy. Dikarenakan sedikit trauma, gue pun langsung saja cancel misi itu dan coba misi lainnya, yaitu adalah gue pengen coba cari explosive powder dan meledakkan roketnya saja. Wah, memek. Aku. Setelah roket yang meledak, di sini ada sebuah item yang di drop dari roket itu ke sebelah pulau. Di saat sampai ke sana, ada sebuah astronot kecil mungil yang dibuat-buat kayak boneka gitu. Dan pas kita buka, kita mendapatkan zipline part 1 dan kita dapat juga item tambahan yaitu firework. Dikarenakan zipline partnya kurang satu, di sini gue udah punya perasaan kalau emang yang last partnya itu bakal ada di bawah laut sana. Di sini gue pun langsung saja memberanikan diri lagi dan langsung menyeram ke bawah part 2 coy. Butuh waktu yang lumayan lama untuk gua sampai ke tujuannya, tapi di sini gua tetap berenang terus berenang sampai akhirnya gua berada di ujung dari selang yang harus kita tuju. Di situ kita akan mendapatkan 3 item, yaitu ada sebuah key dan ada zipline part yang kita cari-cari. Setelah itu kita pun dapat sebuah item bernama metal detector. Di sini napas gua udah bener-bener mau habis, pengen mati lah ya. Jadi gua terpaksa harus langsung naik ke atas dan lagi-lagi kita diselamatkan oleh kehokian coy. Mati. Jadi ya setelah 3 dari zipline partnya terkumpul, di sini kita langsung aja pergi ke tengah kota untuk menukarkannya coy. Langsung aja di sini kita berdua dapat zipline-nya dan langsung aja kita uji coba di tempat ya kan. Kita pun langsung saja pergi ke sebuah tempat yang ada tulisan mayor atau rumah Pak RT lah ya sebutannya kalau di Indonesia. Di rumahnya kita akan mendapatkan sebuah topi dan item bernama battery charger. Belum selesai di situ aja, jadi di sini kita juga harus mencari sebuah key untuk membuka chest yang ada di mayor. Ada satu tempat lagi yang belum kita kunjungi dan dari sini kita langsung saja OTW ke tempat itu karena kita udah punya firasat kalau emang kuncinya bakalan berada di sana. Di jalan kita ketemu banyak sekali babi yang bener-bener ngeri banget anjing, dan mereka kayak liar gitulah karena mungkin gak dikasih makan kali ya. Jadi ya kita langsung kumaha barudak sikat bos. Well, singkat cerita setelah kita mengambil semua barang yang ada di rumah terakhir, kita pun langsung saja balik ke tempat mayor. Langsung saja kita membuka chestnya dan di dalamnya kita akan mendapatkan sebuah item bernama engine control dan kita juga bakalan dapat kode nuklir baru untuk tujuan ke selanjutnya. Di perjalanan menuju pulau selanjutnya, di sini kita berhenti di beberapa tempat. Cuman mungkin gak bakalan ku masukin di video dikarenakan takut membosankan bagi kalian karena ya kalian tau lah kegiatannya cuman gitu-gitu aja. Jadi ya langsung saja singkat cerita, di sini kita sudah sampai di pulau selanjutnya. Kita berdua pas pertama kali ngelihat pulaunya itu sedikit kaget coy, dikarenakan mirip rumahnya Sandy anjing, bulat-bulat gitu. Setelah memasuki area Tangaroa, di sini kita pun harus memulai penjelajahan kita dari bawahnya dulu. Ketika pertama kali masuk, di sini banyak sekali tempat-tempat yang harus kita explore dan dari situ aja gue udah bingung anjing harus mulai dari mana dulu. Sedikit jalan ke bawah, di sini kita pun langsung saja disambut dengan makhluk yang udah pernah kita lihat sebelumnya. Setelah jalan-jalan, di sini kita pun memutuskan untuk area pertama yang akan kita explore adalah storage area.
Di dalamnya kita akan mendapatkan sebuah item bernama generator part yang dimana itu akan digunakan nanti di atas. Setelah kita tahu tujuan kita adalah untuk mencari generator part, kita pun langsung saja pergi ke tempat selanjutnya. Kita pun masuk ke dalam tempat bernama kafetaria dan di dalamnya ada sebuah tikus yang sama kayak sebelumnya, tapi ini tuh versi mutannya coy, karena gede banget anjing. Setelah mengeksplor semua kafetaria, di sini kita pun kembali lagi ke storage area untuk menyalakan generatornya. Di sini kita harus memainkan sebuah alat yang dimana kita harus mengangkat semua kerennya supaya kita bisa masuk ke pintu masuk yang ada di kanan. Ya gua kurang cerdas sih kalau emang main ginian, jadi ya seperti biasa aku serahin ke temen gua karena IQ-nya lebih tinggi daripada gua. Setelah semuanya selesai, di sini kita pun sudah bisa masuk ke sebuah pintu bernama Surface Access, atau itu adalah tempat supaya kita bisa naik ke atas. Di sini gua pun langsung saja mengikuti arah Surface Access dan pas gua buka satu tempatnya, langsung banjir anjing, airnya keluar semua. Kita di prank cok. Dari tempat yang baru aja aku buka tadi mengeluarkan air secara terus menerus yang perlahan-lahan tempatnya akan kerendam air lagi. Panik dikit sih tapi nggak ngaruh. Ya kita langsung saja lari dari tempat itu dan mencari tempat aman ke atas sana. Kita pun terpaksa harus lagi kembali ke tempat awal yang dimana sekalian juga kita akan ke kapal untuk menyetor barang-barang yang udah kita dapatkan. Setelah semuanya selesai, di sini kita pun langsung saja kembali untuk menyusuri tempatnya. Dikarenakan pintu surface aksesnya sudah tertutupi dengan banjir, kita pun terpaksa untuk mencari pintu lain supaya bisa naik ke atas kotanya. Kita pun akhirnya melewati pintu bernama Plantation dulu. Di dalam sana lantainya itu penuh dengan air dan gak cuma itu aja, airnya itu menyetrum coy, atau ada listriknya, jadi kita nggak boleh sembarangan turun. Untung aja ada beberapa platform yang bisa kita injak untuk melewati tempatnya, jadi langsung aja di sini kita parkur sampai menuju tujuan. Misi kita di sini adalah untuk mencari tab atau solusi yang dimana kita akan gunakan untuk memperbaiki listrik yang menyambung dengan pintu selanjutnya. Sambil mencari tabnya, di sini kita mendapatkan juga beberapa buahan seperti strawberry dan pisang. Langsung aja dah, nggak usah lama-lama. Di sini kita udah dapat 3 tab yang kita butuhkan dan langsung saja ngebuka tempat selanjutnya. Setelah mengikuti lorong-lorongnya, di sini kita pun akhirnya mencapai surface atau permukaan dari Pulau Tangaroa. Jadi ya Pulau Tangaroa itu digambarkan sebagai kota modern yang berada di atas lautan. Dan mungkin bola-bola yang ada di sampingnya ini adalah untuk melindungi kota Tangaroa dari banjir besar coy. Lanjut lagi ke ceritanya. Jadi ya sebelum kita akan mengeksplor kotanya lebih dalam, di sini kita mendapatkan kayu gratis coy, yang dimana kita bisa tebang sebanyak-banyak mungkin. Langsung aja dong, di sini kita mengambil kesempatan ini untuk memotong semua pohon yang ada di kotanya. Hehe, maaf ya penghuninya, tapi udah nggak ada sih, jadi aman aja coy. Selagi memotong pohon, di sini kita juga membuka pintu exit untuk mencari kapal kita. Jadi ya supaya enak lah ya kalau emang kita masuknya nggak usah lewat bawah lagi. Lanjut lagi di sini kita bener-bener memotong semua pohon yang ada di kota Tangaroa. Jadi ya sampai bermalam-malam kita melakukan pekerjaannya. Singkat cerita, kita sudah memotong semua pohon yang ada dan kalian bisa lihat sendiri lutan yang kita dapat dari pohon-pohon itu. Setelah semuanya sudah ditebang, kita pun langsung aja lanjut mengeksplor kotanya. Di dalamnya ada sebuah robot kecil yang dimana dia memiliki tulisan help di kepalanya. Tapi pas kita mau tolong, dia malah nyetrum kita. Langsung aja kita melawan balik dan menyerangnya. Dan ketika kita sudah membunuh robot itu, kita akan mendapatkan sebuah keycard. Di tengah-tengah kotanya ada sebuah vending machine yang dimana itu masih berfungsi dan sangat berguna banget. Jadi ya sama seperti di dunia nyata, di Raft juga vending mesinnya butuh yang namanya koin coy. Seperti biasa, setelah itu kita pun langsung saja mengeksplor semua yang ada di kota ini. Tapi masalahnya kita tuh sama sekali nggak nemuin apapun coy. Kita nggak dapet clue apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Di tengah-tengah jalan gue pun baru ingat kalau emang kita masih membutuhkan tab atau solasi untuk kita memperbaiki sesuatu di bawah. Kita pun langsung saja memulai untuk mengeksplor bagian dalam dari gedungnya, yang dimana ada beberapa tempat yang bisa kita buka pakai keycard yang kita dapatkan tadi. Di dalam gedungnya akan banyak sekali ruangan yang dimana kita akan mendapatkan banyak juga item-item di dalamnya. Di semua gedung-gedung yang ada di pulau ini kita bisa mendapatkan item yang kita cari, yaitu koin dan tab untuk misinya. Di sini karena emang prosesnya sangat membosankan banget, jadi ya mungkin bakalan ku skip aja coy. Karena ya kegiatan kita cuman pergi dari gedung ke gedung untuk mencari tabnya doang, dan tempatnya tuh bisa dibilang kurang lebih sama semua coy. Jadi bakalan ngebosenin banget kalau emang ku ceritain lagi. Jadi ya singkat cerita, kita sudah mendapatkan semua tab yang kita butuhkan dan kita langsung saja ke bawah dan memperbaiki semua mesin yang rusak.
Setelah semua pintu sudah terbuka, di sini kita langsung saja diarahkan ke sebuah pintu bernama elevator. Setelah mengikuti jalan di sini, kita langsung saja berada di elevator. Ya elevator sih, masa elevator tulisannya keluar-keluar di WC kan nggak mungkin anjing. Di sini langsung saja kita pergi ke lantai pertama, yang ternyata kita keluar-keluar di bawah jembatan yang ada di atas permukaan. Dikarenakan koin-koin yang sudah kita kumpulkan sudah lumayan banyak, kita langsung saja sekalian pergi ke vending machine. Di sini kita pun memutuskan untuk menukarkan koin itu dengan backpack atau tas supaya penyimpanan kita lebih banyak lagi. Setelah sudah selesai, kita pun langsung saja balik ke elevator untuk melanjutkan misi kita di Pulau Tangaroa ini. Ketika masuk ruangannya, kita akan diarahkan ke sebuah tower yang ada di tengah kota, yang dimana kita harus menggunakan zipline untuk menuju ke sana. Di sini langsung saja kita pelan-pelan menaiki lantai demi lantai dan ngelut juga sesuatu yang bisa kita ambil di dalam sehingga kita sampai paling atasnya coy. Setelah sudah sampai di atas dan kita berdua OTW mau naik zipline-nya, gua malah melakukan hal yang sangat ceroboh banget coy. Wah, Goblok kon. oh, koyong orang lagi. Ya, gua pun jatuh dan harus naik lagi ke atas dari awal, ngulang lagi anjing. Setelah sudah sampai di atas lagi part 2, gue langsung saja menggunakan zipline-nya dengan hati-hati dan langsung saja kita pergi ke tower yang ada di tengah kota. Kita pun naik tangga satu kali lagi dan sesampainya di atas kita akan pergi ke elevator untuk pergi ke lantai bawahnya terlebih dahulu. Di situ kita buka dulu pintu yang menyambung ke tengah kota supaya kita bisa dapat akses lebih gampang buat masuk dan keluar. Setelah sudah selesai, kita langsung saja pergi ke lantai 2, yang dimana ini adalah lantai terakhir yang harus kita explore di Pulau Tangaroa ini. Di dalam lantai 2 ini kita akan mendapatkan beberapa item dan kita juga bakalan dapat item baru, yaitu large chest coy, atau chest dengan evolusi terakhir. Nah, misi kita terakhir di sini adalah untuk mencari kode nuklir untuk melawan sesuatu coy. Di sini kita bener-bener bingung banget dikarenakan kita nggak tahu harus nyari kodenya tuh dari mana anjing, di mana. Kita pun sampai bela-belain pergi kembali ke semua gedung yang ada. Mungkin ada ketinggalan gitu kan atau apa, tapi ternyata bukan itu coy. Singkat cerita, akhirnya di sini kita mendapatkan pencerahan, yaitu kita pas membuka buku atau pencet itu akan keluar buku yang dimana ada sedikit clue yang mungkin kita nggak ngerti tapi pelan-pelan akan paham. Jadi ya di sini kita pakai teori cocokologi yang dimana kita baru sadar kalau emang ada beberapa tempat yang memiliki merek dan memiliki nomor angka tapi tidak bisa dibuka tempatnya. Di sini clue yang diberikan bukunya adalah sebuah gambar dan nama jalan. Sedikit demi sedikit kita sudah mulai paham. Di sini langsung saja kita mencocokkan semua angka-angka yang kita dapat. Kombinasi angka 4813 adalah kode yang kita dapatkan untuk melanjutkan misi di Pulau Tangaroa. Langsung saja kita kembali ke tempat menyalakan kodenya dan kita langsung mencoba kode yang kita dapatkan, dan ternyata itu semua real atau benar coy. Oh my god, masa roket? Katanya terbang ibu cok. Wow. Lendi, begini. Hah, Lendi? Terbang wisan. Ku. Lendi. Ya Oh, terbang. sebelah kiri, sebelah kiri. Lendi. Setelah melihat semua itu, kita langsung saja OTW ke tempat sesuatu yang jatuh yang berada di tengah-tengah lautan. Di dalam tempat itu, kita sedikit kaget dikarenakan ada orang yang masih hidup yang kesangkut di kursi sana coy. Orangnya bernama Elaine. Jadi ya seperti biasa kita akan diberi beberapa dialog, setelah itu kita akan dapat karakternya. Dan ya itulah misi terakhir kita di Pulau Tangaroa ini. Setelah semuanya selesai, kita pun langsung saja dapat kode nuklir baru yang dimana kita akan diarahkan ke sebuah tempat bernama Varuna Pointo. Sebelum ke pulau selanjutnya, di sini kita berhenti dulu di Pulau Medium, yang dimana gue sedikit chill dulu lah ya, atau nyantai dulu sambil mancing coy. Sekalian juga, dikarenakan kita mendapatkan banyak sekali palm leaf dari pulau sebelumnya, kita akan mendaurkan ulang itu supaya bisa menjadi trash cube yang cukup banyak. Sambil menunggu trash cube-nya jadi, di sini temen gue manggil gue, yang dimana dia bilang kalau emang dia lihat sebuah lama coy. Di sini gue langsung saja ambil perangkap dan OTW ke tempatnya. Jadi ya sebenarnya lama itu lebih penting daripada domba yang kita ambil kemarin. Dikarenakan lama itu bisa kita gunting dan kita bakalan dapat woolnya, yang dimana woolnya itu bisa kita pakai buat backpack atau enggak kita bisa pakai buat armor. Langsung aja setelah tertangkap kita karungin langsung lamanya dan kita bawa ke kapal. Sambil nyantui dan melihat sunset yang indah, di sini gua menikmati waktu gua dengan mancing dulu coy, dah kayak bapak-bapak dah pokoknya. Setelah beberapa hari kita santai di pulau ini, kita pun akhirnya memutuskan untuk mengangkat kembali jangkar dan pergi ke petualangan kita selanjutnya.
Sudah banyak hari yang kita lalui di game Raft 1 ini, dan kita sudah mencapai di sebuah pulau yang bernama Varuna Pointo. Di sini dari yang kita lihat, kalau emang Varuna Point adalah sebuah bangunan yang belum jadi coy. Dikarenakan penasaran, di sini langsung saja kita memarkirkan kapal kita dan langsung naik ke bangunannya. Setelah mengecek dua bangunan yang ada, di sini nggak ada apa-apa di dalamnya. Di sini kita bingung, kayak lah terus ngapain di sini? Kita kemana? Apakah kita salah tujuan gitu? Di tengah-tengah jalan kita pun menebak sesuatu dan ya tebakan kita bener coy. Oh bener bawa tahan, bawa air ikan nih. Oh iya ya di bawah laut Jan. Kalau no buru-buru. Wow, no kota cok, the fuck. Jadi ya Pulau Varuna Point ini adalah sebuah dua gedung tinggi yang dimana gedungnya itu setengahnya terlelap air lagi dikarenakan banjir. Langsung aja dong, di sini kita pergi ke tempat bawah laut sana dan mengeksplor semua yang ada. Di beberapa ruangan yang kita masuki, di situ kita mendapatkan sebuah item bernama Lake Bull Park, yang dimana itu adalah item misi coy. Kita juga menemukan sebuah makhluk baru yang kita temukan di game Raft, yaitu gue juga nggak tahu sini nama ikannya apa, cuman ada di film Nemo tuh anjing, aku ingat. Di hari pertama ini kita berdua bener-bener nggak tahu harus ngapain setelah itu. Kita pun malah muter-muter nggak jelas selama 30 menitan lebih dan kita nggak dapat apapun sama sekali. Dikarenakan mungkin udah kecapean, di sini kita pun memutuskan untuk melanjutkannya besok pagi saja. Di hari selanjutnya, akhirnya di sini teman kita datang lagi satu untuk membantu kita. Setelah bersiap-siap untuk beberapa menit, kita langsung saja menyelam lagi untuk melanjutkan misinya. Jadi ya by the way, light bulb yang kita temuin kemarin itu adalah untuk lampu, yang dimana kita harus nyalain lampu supaya ubur-ubur yang menghalangi jalan itu bisa pindah. Sambil mengikuti jalan, di sini kita pun berakhir ke sebuah tempat yang memiliki oksigen di dalamnya. Di dalam ruangan itu banyak sekali jebakan-jebakan yang ditaruh, yang dimana kita harus hati-hati. Cuman ya namanya cowok ya kan, umur kita pasti bakal lebih pendek gitu. Hati-hati, jangan kena. Aduh. Apa nih? Ya Allah kaget aku. Cok, the fuck. Sakit cuy. Maju mas, sebelah lagi. Oh. Aduh, kena cok. Tiga. Kena cok. Kaget. No, sekarang bawa makanan. Ini aku ada ini. Makan ya, gue punya makan dulu. Orang nih. Orang tali. Oh. Iya. No. Aku mau mati, aku satu serangan mati bisa aku. Setelah rintangan Ninja Warrior ini kita lalui, ada dua temen gua yang jadi korban coy. Jadi ya terpaksa kita harus mundur dulu. Setelah semuanya sudah siap lagi, di sini kita langsung saja kembali ke tantangan itu lagi. Di sini kita pun dikarenakan sudah belajar dari kesalahan, langsung aja kita mulai berhati-hati sambil melihat perangkap-perangkapnya. Setelah semuanya selesai, kita langsung saja pergi ke sebuah ruangan yang dimana di dalamnya ada sebuah kunci dan blueprint baru. Dikarenakan kita sudah mengeksplor tempatnya terlebih dahulu kemarin, di sini kita pun sudah tahu apa yang harus kita lakukan dengan kunci yang baru aja kita dapatkan. Kita pun membuka pintunya menggunakan kunci tersebut dan kita mengikuti jalannya lagi. Setelah itu kita akan melihat. Kaget aku cok. Oh cok. Wah kayak masih gini. Anjir ada apa cok? Hiu megalodon. Di sini gue bener-bener kaget dikarenakan gue baru pertama kali ngelihat makhluk sebesar itu, yang dimana itu adalah hiu megalodon coy. Di sini kita memiliki objektif untuk mengalahkan hiu tersebut, yang dimana pertama sih kita bingung harus pakai apa gitu karena dia gede banget. Sedikit demi sedikit akhirnya kita pun sadar, yang dimana kita harus memancing dia menabrak beberapa tiang yang ada di ruangan ini. Setelah menghancurkan tiangnya, di sini kita harus memasukkan eksplosif barel yang sudah disediakan untuk ditaruh di selip-selipin gitu untuk ditabrak lagi supaya meledak. Nah, kena. Gini. No. Nah, kena. Aman. Ih, dari tadi gitar. Ah! Nah, kena. Kagak ikut cari natek. Yang sini tadi. Belakangmu, Mas. Oh! Injak itu. Arahin ke sana. Oh, mantap. Hancurin. Ih. Keren dong. Nah, wanit. Setelah semua tiang sudah diledakkan, di sini belum begitu saja, yang dimana hiunya akan naik ke atas lagi dan kita harus mengikutinya dan kita berada di ruangan kedua. Seperti yang kita lakukan sebelumnya, di sini kita juga harus memancing hiunya untuk menabrak tiang-tiang yang ada. Cok, aku dijar. No! Iya. Nah iso. Kon nanti off flipper kon.
No. Kalian udah cok. Boleh. Nah, kono. Wait, kono. Nah, saya. Nice, sik, sabar. Aku butuh 2 kali. Alah, dia cok bilang gitu tuh. Joiku. Pesan. Kono. Setelah semua tiang sudah ditabrak, di sini belum selesai gitu aja, dikarenakan kita harus naik lagi ke stage selanjutnya. Kita pun melakukan strategi yang sama lagi dan akhirnya Nice. Sekali lagi terakhir. Oke. Nice. Barel. Di bawah, ada satu di bawah. Belakang. Itu dong Burian. Mana. Aku yang target. Wah, nice. Mati. Nice. Mati. Saya aku. Wow. setelah itu kita pun langsung saja ngelut tubuhnya dan kita mendapatkan banyak sekali daging coy, mukbang sampai warak dah pokoknya. Di sini kita juga dapat tropinya yang dimana bakalan kupasang nanti di kapal. Seperti biasa, di sini kita pun langsung saja mengikuti jalan yang diberikan dan kita berakhir di sebuah ruangan yang di dalamnya akan ada sebuah key dan blueprint baru. Sebelum kita pergi ke misi terakhir yang ada di pulau ini, di sini kita pun balik dulu ke kapal untuk menaruh tropi yang baru aja kita dapatkan. Di sini gua kaget banget sih, dikarenakan gua sama sekali nggak nyangka kalau emang tropinya bakalan sebesar ini coy. Langsung aja di sini gua memutuskan untuk menaruh tropinya di paling atas karena emang cocok di situ. Singkat cerita, ketika teman kita udah kembali dari AFK-nya, kita pun langsung saja pergi ke atas dari gedung ini yang dimana kita akan menggunakan cranky yang baru aja kita dapatkan. Setelah kita nyalakan, di sini alat berat itu akan menjatuhkan batu ke tempat sebelah. Dikarenakan teman-teman gua di sini nggak punya zipline, di situ mereka mencoba satu eksperimen coy. Jadi ya mereka berdua pengen coba untuk Geromonimo atau lompat dari atas langsung. Dan ternyata itu work atau karakternya nggak kesakitan sama sekali. Langsung aja kita masuk ke lubang yang baru aja kebuka tadi dan di dalamnya kita akan mendapatkan sebuah blueprint baru dan note baru yang berisi kode destinasi untuk ke pulau selanjutnya. Tanpa banyak berhenti bacot basa-basi, kita langsung saja pergi ke pulau selanjutnya. Setelah sampai di tujuannya, di sini suasananya sangat berbeda dari pulau-pulau yang sudah kita kunjungi sebelumnya. Jadi ya welcome di pulau ketujuh yang ada di game Raft bernama Temperance. Hal pertama yang kita lakuin ketika pertama kali sampai di sana adalah kita salah parkiran. Tempat intinya itu sebenarnya masih jauh di depan sana, tapi nggak tahu kenapa kita malah parkir di pinggiran es anjing. Jadi ya terpaksa kita harus balik lagi. Setelah kita sudah sampai di parkiran yang benar, seperti biasa kita akan bersiap-siap dulu sebelum mengeksplor pulaunya. Dikarenakan tujuan kita belum ditentukan, kita langsung saja jalan-jalan di tempatnya dulu karena gede banget anjing. Pas gua jalan-jalan sendiri, gua nemuin item yang sangat seru dan berguna banget. Wih, Onoski. Wow. Kalian di. Lari kamu. Kau cekin Dendi. Lawan aku. Aduh. Oh Dendi. Lawan aku, geng. Kita pun bertemu kembali di sebuah tempat perumahan yang dimana kita akan memulai mengeksplor Pulau Temperance dari sini dulu. Objektif yang pertama kali kulihat di sini sih kita disuruh untuk menyambung semua kabel yang ada di perumahan ini. Ketika satu persatu kabel mulai tersambung, di sini ada beberapa rumah yang pintunya akan terbuka. Dikarenakan kabel yang kita miliki terbatas, di sini kita harus mengumpulkan kabel itu dari sebuah tiang yang dijaga oleh beruang kutub. Jadi ya terpaksa kita harus membunuh beruang-beruang itu dan mengambil kabel yang kita butuhkan. Setelah semua kabel sudah terkumpul, kita langsung saja kembali ke perumahan tadi dan menyambungkan semua kabel yang ada. Setelah semua rumah sudah dibuka, nggak terlalu banyak item-item penting yang kita dapatkan. Tapi kita mendapatkan item yang bernama Blowtorch yang dimana itu adalah item misi yang akan kita gunakan nanti di akhir-akhir. Nggak langsung lanjutin untuk mengeksplor tempatnya. Di sini kita kembali dulu ke kapal untuk menyetor barang-barang yang kita dapatkan. Kalian menunggu makanan bekal kita selesai. Di sini kita main-main dulu dengan motor yang baru aja kita dapetin. Ya, lo aku nih. Woi, keserempet, Cuk. Hati-hati kalau Aman, Cuk. Setelah semua persiapan sudah selesai part 2, kita langsung saja pergi mengeksplor pulaunya lebih dalam lagi. Di sini kita pun menemukan sebuah rumah yang ada di ujung pulaunya, coy. Di dalam sana ada beberapa not yang ditinggalkan dan banyak sekali item-item sampah yang kita dapatkan. Di lantai paling atas ada sebuah teleskop gede dan ada beberapa teka-teki yang harus kita pecahkan.
Singkat cerita aja, jadi kita dikasih 4 clue gambar yang dimana 4 gambar itu kita harus cari di teleskop dan kita hitung bintangnya berapa aja. Dan dari angka bintang-bintangnya itu adalah sebuah angka kombinasi yang ntar bakalan kita taruh di lokernya coy. Angka 5964 adalah kode nuklir yang kita dapatkan untuk membuka loker yang terkunci ini. Di dalamnya kita akan mendapatkan sebuah key dan beberapa koin, setelah itu blueprint baru juga. Dari 2 item misi yang kita dapatkan tadi, di sini ada satu tempat lagi yang belum kita explore. Langsung saja kita OTW ke tempat itu dan langsung membuka kunci pakai kunci yang kita dapatkan dan kita melelehkan es pakai blowtorch yang kita dapatkan juga. Setelah masuk ke dalam tempatnya, di sini kita diharuskan untuk memakai baju khusus sebelum kita akan masuk ke tempat yang bisa dibilang berbahaya coy. Jadi ya langsung saja kita masuk ke ruangan itu yang dimana di dalamnya itu penuh ijo-ijo, ini virus, bukan sih, kayak kentut kayaknya dah, nggak tahu dah, makanya kita harus pakai baju khusus yang tadi kita pakai. Di ruangan pertamanya kita harus mencari sebuah kode untuk membuka pintu yang tertutup. Oh ya, di sini baju yang kita pakai tadi itu punya durability atau punya batas. Jadi sebelum waktunya habis kita harus naik ke atas dan mengganti bajunya lagi. Kalau enggak ya kita akan mati terkena racun kentut. Jadi ya singkat cerita kita sudah mendapatkan kode yang kita butuhkan di ruangan pertama. Setelah pintunya terbuka, di sini kita langsung saja pergi mengikuti jalan yang udah ditakdirkan dan kita menemukan beberapa barang sebelum kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Belum selesai begitu saja, jadi ketika kita masuk ke tempat selanjutnya, kita akan menghadapi sebuah rintangan yang dimana kita harus memutar sebuah roda dan kita akan diserang oleh laba-laba yang ganas coy. Setelah putarannya selesai, di situ akan ada sebuah pintu yang terbuka dan kita akan mengikuti lorong lagi seperti biasa. Di sini kita akan dihadapkan dengan teka-teki laser yang dimana kita harus memutar kaca demi kaca sehingga lasernya itu mengenai kunci yang ada di pintu untuk membuka pintu selanjutnya. Nggak selesai di situ aja, di sini kita juga harus melakukan hal yang sama, yaitu kita harus memecahkan teka-teki laser. Tapi di sini lebih susah dikarenakan kita harus memakai baju khusus lagi yang dimana itu terbatas waktunya. Untuk teka-teki ini itu beneran susah, jadi kita bertiga itu nyoba banyak sekali cara, tapi nggak ada sama sekali yang work coy. Saking lamanya kita di sana, kita sampai kehabisan makanan, jadi ya terpaksa kita harus balik lagi ke kapal untuk siap-siap lagi. Setelah semuanya sudah siap, kita langsung saja pergi kembali ke tempat tadi dan menyelesaikan teka-teki yang sangat ribet ini coy. Set, akhirnya laser itu bisa mengenai gagang pintu untuk membuka pintu yang terkunci di sana. Di ruangan terakhirnya, kita akan mendapatkan satu control rod lagi dan kita akan kembali ke tempat awalnya. Dari semua control rod yang kita dapatkan, di situ kita bisa menyalakan sebuah sistem yang dimana itu akan mengeluarkan sebuah item bernama reaktor key. Langsung aja di sini kita membuka pintu reaktornya dan pergi ke bawah sana. Di situ kita akan melakukan misi terakhir kita di pulau ini yang dimana kita akan melawan banyak sekali laba-laba sambil memutar roda untuk mematikan virus-virus yang ada. Setelah semua rodanya diputar, di sini virus-virus kentut yang ada di pulau ini semuanya menghilang coy. Sebuah pintu besar juga akan terbuka di sana dan di dalamnya ada sebuah ruangan yang ada orang hidup lagi anjing. Seperti biasa orangnya akan ceramah dulu dan setelah itu kita akan mendapatkan karakternya. Setelah semua item sudah kita ambil, di sini kita juga mendapatkan kode destinasi baru untuk kita pergi ke pulau selanjutnya. Sudah berhari-hari kita terombang-ambing di rakit ini yang dulunya tuh masih kecil banget, sekarang rakitnya udah ke-upgrade jadi besar coy. Akhirnya di sini petualangan kita akan menuju ke pulau atau cerita yang terakhir. Jadi ya pulau terakhir ini itu dinamai sebagai Pulau Utopia. Saat pertama kali masuk, kita langsung saja mengeksplor tempatnya sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Di dalam rumah yang ada di pulau itu ada sebuah scope dan note yang ditinggalkan, yang dimana di sini gua tahu kalau emang kita harus memakai scope itu untuk menggali tanah semua yang ada di pekarangannya. Dari semua tanah yang kita gali, di situ ada beberapa item bernama Deto Code yang akan kita dapatkan. Setelah 3 dari item itu terkumpul, di sini kita langsung saja bisa membuka sebuah rumah yang dimana ada kodenya dan kita pakai Deto Code buat itu coy. Di dalam rumahnya kita akan mendapatkan sebuah blueprint untuk membuat tas besar. Setelah itu kita akan mendapatkan satu item misi bernama Harpoon. Di atas rumahnya ada sebuah benda yang harus kita aktifkan, yang dimana benda itu membutuhkan satu harpun dan karbon dioksida. Dikarenakan kita sudah mendapatkan satu harpun, kita membutuhkan item lainnya, yang dimana di sini kita harus menyelesaikan sebuah teka-teki yang lumayan ribet coy. Jadi ya di sini kita diharuskan untuk memutar selang demi selang sampai mencapai ke tujuannya.
Tapi sebelum itu kita harus menyalakan dulu mesin airnya di sebelah. Nggak segampang gitu aja. Di sini kita akan dicegat oleh beberapa hewan yang sangat galak coy. Setelah membunuh semua hena yang ada di sana, kita langsung saja memecahkan teka-teki yang lumayan susah juga di sini. Objektifnya sih sama seperti yang kita lakukan di pulau sebelumnya, yang dimana kita akan menyambung kabel-kabel. Nah, ribetnya di sini sih adalah cara kita untuk naik ke atas, yang dimana kita harus menyusun kotak demi kotak supaya kita bisa naik ke atas tempatnya. Jadi ya dibutuhkan banyak sekali kesabaran dan kerjasamanya coy. Singkat cerita aja, kita sudah menyambungkan semua kabel-kabel yang ada, dan setelah itu mesinnya akan mengeluarkan air yang kita butuhkan. Langsung aja kita menyelesaikan teka-teki air ini yang sangat-sangat ribet. Jadi ya seperti biasa karena emang IQ gua minus, jadi aku serahin ke temen-temen gua aja untuk nyelesain. Setelah semua rutenya sudah bener, di sini airnya akan mengalir ke sebuah tempat yang dimana di tempat itu akan mengeluarkan item yang kita butuhkan, yaitu karbon dioksida. Setelah item-item yang kita butuhkan sudah kita dapatkan, kita langsung saja pergi ke atas rumah itu dan menyalakan bendanya. Anjir. Let's go. Maju, langsung lompat kan? Oh. Di dalam gedung yang baru aja kita masukin, kita akan mendapatkan sebuah item yang bernama entrance key. Nggak ada apa-apa di dalam gedung tersebut, jadi ya kita langsung aja keluar dari gedung itu dan pergi nge-slide ke tempat sebelah. Di sana ada beberapa pintu yang harus kita buka. Jadi ya di pintu pertama ini kita membutuhkan 2 entrance key untuk masuk ke dalamnya. Di sini kita sedikit goblok sih, dikarenakan kita sudah muter-muter tempatnya tapi gak nemuin satu entrance key-nya di mana lagi. Setelah muter-muter dan kebingungan di waktu yang lumayan lama, kita pun akhirnya menemukan key itu, yang dimana itu ada tergeletak di lantai yang di samping not, tapi kita nggak sadar padahal udah lewat anjing. Waduh. Langsung saja di sini kita dibawa ke lantai 22, yang dimana di sana ada sebuah tempat yang harus kita explore lagi coy. Ketika naik ke atas tangga ada pintu yang harus kita buka, yang dimana pintu itu terkunci dan kita membutuhkan barang bernama hammer untuk membukanya. Salah satu hal yang bisa kita lakukan di sini adalah untuk mengikuti rintangan ninja warrior yang ada, atau kita harus lompat-lompatan lagi lah. Setelah semuanya sudah selesai, kita langsung saja masuk ke sebuah ruangan yang dimana di dalamnya akan ada sebuah hammer yang kita butuhkan, dan di dalamnya juga ada sebuah item yang harus kita cari lagi. Langsung saja di sini kita kembali ke tempat awal untuk menggunakan hammer yang baru aja kita dapatkan. Di sana ada orang bernama Olof. Jadi ya dari ceramah yang dia bilang, kita disuruh pergi atau diusir sama dia dari Pulau Utopia ini. Kita pun gak peduli dan langsung saja menyelesaikan sebuah teka-teki yang ada di ruangan pertama. Terus terang aja di sini gua tuh nggak tahu sama sekali apa yang harus dilakuin. Jadi ya temen gua yang ngelakuin semuanya. Intinya sih kita harus membawa gear itu yang dari bawah ke atas coy. Ya nggak tahu sih gimana metode yang dipakai oleh teman-teman gua, tapi ya intinya kita bakalan berhasil. Singkat cerita kita sudah berhasil membawa gear itu ke atas, yang dimana kita akan gunakan gear itu untuk menyalakan sebuah jembatan. Dan pas kita masuk ke ruangan kedua, kita akan bertemu si Mas Botak Olof lagi. Ini ada deh. Siapa kata? Oh iya. Coba sih. Aduh, Cok Rembo, cok Re. Di ruangan kedua ini kita akan diberikan teka-teki lagi yang bisa dibilang mirip dengan ruangan sebelumnya. Seperti biasa gua akan menyerahkan semuanya ke temen gua dan gua menunggu di garis finish saja karena bener-bener gak menger cok. Setelah item sudah sampai pada tempatnya, di sini kita langsung saja membawa item itu dan membuka jalan terakhir. Kita pun membawa satu cogwheel lagi untuk dibawa ke lift, yang dimana kita lihat di awal-awal dia membutuhkan cogwheel juga. Setelah liftnya nyala, kita langsung saja dibawa ke lantai 26. Sedikit butuh waktu yang lumayan lama untuk kita sadar apa yang harus kita lakuin selanjutnya. Jadi ya singkat cerita aja, jadi di sini ternyata kita harus numpukin kotak-kotak lagi untuk naik ke tempat selanjutnya lagi. Langsung aja saat kita naik ke atas, kita langsung saja bertemu dengan Mas Botak Olof lagi, dan di sini dia malah berulah anjing. Coba. Are mau pergi are cok. Oh stuck mana yuk, klut. Wow. Stuck sambil stuck. Sambil menyusun box-boxnya, di sini kita harus menghindari beberapa molotov yang dia lemparkan. Hampir terkejar, tapi di situ dia hoki banget coy. Tapi ya tenang aja, kita akan lihat nanti. Belum selesai di situ aja, di sini kita mengikuti jalan si Olof lagi dan kita berakhir di sebuah ruangan yang di dalamnya banyak sekali hewan-hewan buas.
Tanpa basa-basi, kita langsung saja meloncat ke ruangan itu dan melawan semua hewan yang ada. Mati kon. Mati gasmu. Ayo tawuran. Ayo mampu. Sambil melawan hewan-hewannya, di sini ternyata kita disuruh menyusun box-box lagi untuk naik ke tempat selanjutnya. Sebelum naik ke atas, kita akan membuka dulu sebuah pintu supaya kita dapat akses lebih mudah buat masuk ke dalam. Dikarenakan sudah greget banget sama si botak Olof, kita langsung saja ngikut ngejar dari belakang. Di sini kita pun akan diarahkan lagi ke sebuah tempat yang dimana di dalamnya tuh kayak ring juga, tapi di sini lawan kita bakalan bos anjing. Oke, siapa takut, langsung aja. Di sini kita kumaha barudak langsung lompat ke ring tersebut. Sabar. Wih, kayak iso. Oi. Wis lempar batu, cuk, the fuck. Coba tarik. Nang situ, neso. Karat aku lek ngono terus. Cuk. Sabar. Iku. Aduh. Oh, isane sing loro e. Aduh, jauh abang soro, cuk. Ditemput aku isan. Nyawa aku barang apa? Oh my god. Aduh. Nyawa aku. Mati aku. Kau mati dah? Mati aku. No. Ya No, aku mati pisan. Tapi ya sayangnya di sini gua sama teman-teman gua bakalan mati semua. Tapi tenang aja, seperti yang ku bilang di awal, jangan menyerah coy. Dikarenakan kita masih bisa respon lagi. Di sini kita langsung saja balik ke kapal dan menyiapkan barang-barang lagi. Setelah itu kita pun langsung saja gaskan dan lanjut ronde kedua. Jangan. Gak bisa di. Hati-hati. Dia ngincar. Iya. Minggir. Kau ngehit apa? Ngil. Batu. Minggiran. Mana? Batu lempar batu. Nice. Minggiran. Awas. Kena kon. Nah, mati. Nice. Let's go. Mati kon goblok kon. Setelah kita sudah selesai melawan bosnya, di sini pintu pun akan terbuka dan kita akan naik sebuah lift lagi coy. Di lantai paling atas yang ada di gedung ini, akhirnya kita pun bertemu mata dengan mas-mas botak Olof satu ini. Kita nggak ngapa-ngapain dia sih, tapi di sini dia malah jatuh sendiri dan tergantung di atas sana. Langsung saja kita mengambil sebuah kunci yang ada di lehernya dan kita mendapatkan kunci bernama Master Key. Setelah semuanya sudah selesai, kita pun langsung saja pergi ke bawah dan menggunakan Master Key ini untuk membuka pintu terakhir. Kok ada suara nih, Jero? Iku. When the ocean itself broke civilization, the survivors were left with nothing. Yet, they persisted. The forward scouts rose up from the wreckage, defied our flooded world, and brought back hope. Now Utopia stands free once again thanks to their actions. With this final chance, we can begin this slow and difficult road to recovery. From today on, we are all forward scouts, ready to discover the next step for humanity. Dan ya, itulah petualangan yang kita lakukan selama 100 hari penuh di game Raft 1 ini. Gak kerasa banget sih, tapi semua yang kita lakukan akhirnya sudah selesai di sini saja. Jadi ya, by the way, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir, yang sampai sekarang masih nonton, itu thank you banget coy. Seperti yang kalian tahu, ini adalah konten pertama kali gua ngebuat ginian, yang dimana nanti susah banget anjing. Kita berhari-hari nge-record, kita berhari-hari ngedit, dan berhari-hari nyelesain videonya.
Tapi ya nggak apa-apa, dikarenakan gue sangat puas dengan apa yang gue buat dan gue salurin ke kalian semua dari video ini. Jadi ya di sini gue bener-bener butuh pendapat kalian, kayak apa yang kurang atau apa yang harus kulakuin ke depannya. Langsung aja seperti biasa, kalian diskusikan di kolom komentar bawah coy. Sekian dulu video kali ini, makasih banyak-banyak telah nonton. Gua online kun Leon Eke Online kun pamit undur diri dan bye-bye teman-teman.